Ini pendahuluan, ya, pendahuluan dari pengolahan sinyal waktu diskrit. Ya, ini pengantar untuk digital signal processing secara umum untuk Fakultas Teknik Elektro secara khusus. Apa yang kontennya? Konten yang mau kita bahas itu apa sebetulnya yang dimaksud dengan digital signal processing? Bagaimana sejarah perkembangan pengolahan sinyal digital? Bagaimana posisi mata kuliah pengolahan sinyal digital di antara mata kuliah lainnya? Bagaimana apa kelemahan dan apa keunggulan ya, mengolah sinyal secara digital? Dan bagaimana aplikasi pengolahan sinyal digital? Nah, yang pertama, apa itu digital signal processing? Kata digital berangkat dari penggunaan sinyal waktu diskrit untuk merepresentasikan data dalam bentuk angka. Ya. Data dalam bentuk angka. Angka kemudian dikodekan menjadi suatu deretan digital. Sinyal itu sendiri kuantitas fisik yang membawa pesan atau informasi. Processing itu sendiri sekumpulan operasi yang dilakukan menurut instruksi yang telah diprogram sebelumnya. Dia merepresentasikan persamaan matematis, merepresentasikan suatu prosedur, suatu algoritma untuk melakukan analisis, modifikasi, ekstraksi informasi dengan menggunakan perangkat digital. Jadi ada digital processor yang memproses ya sinyal-sinyal digital. Nah, perkembangannya mulai dari tahun 60-an, ya, semenjak ditemukan komputer, dilakukan komputer sebagai alat simulasi, banyak penelitian-penelitian ya, dalam berbagai macam keperluan. Ya. Beberapa universitas seperti MIT melakukan penelitian, dan hasil penelitiannya menghasilkan suatu buku, ya, digital processing, signal. Bahkan tahun 75, Oppenheim juga mengeluarkan buku digital signal processing. Ya. Kita bisa lihat di MIT masih tahun 75-an dia rekaman videonya juga menjadi sumber belajar open source, ya, open course, ya, open course. Jadi bisa belajar juga dari sana. Ya. Di universitas lain, ya, melakukan juga penelitian dan menuliskan dalam bentuk buku. Nah, pada tahun 80-an mulai prosesor, mikroprosesor itu dikhususkan untuk pengolahan sinyal digital. Ya. Ada digital sinyal prosesor yang berkembang. Ya. Kecerdasan buatan juga mulai dipopulerkan. Nah, terasa 20 tahun berikutnya sekarang, kehidupan digital sinyal processing itu tidak bisa dilepas dengan kecerdasan buatan. Ya, yang diaplikasikan baik itu di robotik, ya, di telemetri, ya, terasa sekali penggunaan dari perkembangan dari digital signal processor secara khusus di ya chip pengelolaannya, ya, chipnya, memorinya ya berkembang sehingga real time, ya, pemrosesan dari real time memungkinkan, ya. Coba bayangkan dulu mobil elektrik tanpa driver. Coba bayangkan kita nyupir tanpa driver. Jarak antar mobil mungkin 1 meter. Ya, kalau berhenti di depan, dia harus berhenti tanpa driver. Berarti dia harus mensensor jarak, ya, mensensor jarak, kemudian melakukan aktivasi, katakanlah nginjak rem kalau di orang, itu digantikan oleh robot, ya, digantikan oleh aplikasi. Dia bisa berhenti sebelum dia menyentuh. Ya, mendapatkan sinyal itu memproses, melakukan aksi, respon, kebayang nggak real time-nya kalau bukan digital signal processing-nya sebegitu tingginya, ya, mulai dari sinyal dideteksi sampai dia harus melakukan aksi atau respon. Nah, begitulah perkembangan dari digital signal processing itu dari banyak kehidupan. Ini yang real karena akan berkembang, ya, karena kecerdasan buatan tadi, ya. Jadi posisi mata kuliah ini, pengolahan sinyal digital ini, ya, tidak bisa dilepas dari pondasi matematika, baik itu variabel kompleks,
ya, aljabar linear, statistik, kalkulus, persamaan diferensial, ya, kemudian memahami sinyal dan sistem, ya, input output, memahami sistem tadi adalah prosedur, aplikasi ada di sana semua, kemudian diolah menjadi pengolahan sinyal digital. Nah, kemudian digunakanlah itu untuk aplikasi-aplikasi khusus. Apakah untuk coding, ya, kompresi, bagaimana kita mengkompres suatu bandwidth, suatu sinyal, sehingga bandwidth yang dibutuhkan itu menjadi kecil, tanpa mengurangi cacatnya. Ya. Kita kebayang untuk mengkompres besar, contoh aja video, ya, format format MP4, ya, format Android, itu kan beda, ya, untuk handphone. Untuk video YouTube aja mungkin kita sekian mega, bahkan ratusan. Tapi kalau digunakan misalnya di handphone, ya cukup. Kalau enggak, ya terlalu besar. Kira-kira itu kompresi. Kemudian pengolahan sinyal digital lanjut, ya, bisa penggunaan khusus, ya, untuk filter bank, ya, untuk pengolahan sinyal multimedia, ya, video, dan masih banyak yang lain tadi, dan dikombinasikan tadi dengan komputer, teknologi informasi, ya, dan aplikasi-aplikasi yang sekarang sudah moduler, dan terutama dia sudah semakin cerdas, ya, sangat luas penggunaannya. Nah, berikutnya kita bicara kelemahan dan kelebihan. Kelemahan dari pengolahan sinyal digital itu apa yang disebut dengan aliasing. Terjadinya cacat informasi, kehilangan informasi karena sampling, ya, karena kita mensampling. Jadi artinya gini, informasi itu tidak semua informasi didapat, disampling, dicuplik. Nah, berarti ada yang tidak tercuplik, ya, ada yang tidak tercuplik. Nah, yang tidak tercuplik itu mengakibatkan kehilangan informasi, cuma tidak kehilangan makna, ya. Ya, kalau kehilangan makna nggak bisa diterjemahkan lagi, nggak bisa dipahami, nggak bisa direkonstruksi, ya itu namanya hilang sama sekali. Ini tetap, ya, tetapi ada cacat yang diizinkan terjadi. Dan sinyal itu diproses tidak panjang-panjang, dipotong-potong, di framing, ya. Karena dia di framing, maka terjadi juga aliasing atau kecacatan atau kehilangan informasi. Kemudian kelemahan dari pengolahan sinyal digital itu, dia tidak bisa membedakan frekuensi rendah maupun frekuensi tinggi. Nah, aliasing di formulasinya menggunakan teori sampling atau Nyquist rate, ya, menjamin supaya sampling rate-nya 2 kali dari komponen frekuensi atau bandwidth-nya. Jadi bandwidth suara sebelum dikompres itu 4 kHz, ya, 4 kHz. Maka disampling 2 kali dari bandwidth 4 kHz, maka sampling rate-nya menjadi 8 kHz. Kira-kira seperti itu, ya. Kemudian sinyal tadi, sinyal fenomena yang sudah di digital ini harus dilihat lagi secara alam. Katakanlah indera kita itu adalah analog, ya, dia hanya melihat secara alamiah. Maka yang digital itu harus direkonstruksi, ya, direkonstruksi. Maka direkonstruksi itu artinya apa? Sampel-sampel tadi itu diekstrapolasi. Maka ada kecacatan di sana. Nah, untuk menjaga kecacatan itu dilakukanlah namanya filter anti-aliasing, filter rekonstruksi. Tapi intinya juga ada kecacatan di sana, ya. Ya. Karena waktu frekuensinya tertentu, framingnya, maka ada resolusi frekuensi yang terbatas. Ya. Ya. Ada error kuantisasi. Ya, tadi kuantisasi itu terjadi pada saat sinyal disampling, ya, kemudian punya nilai tertentu, ada pembulatan. Jadi kuantisasi itu pembulatan suatu level tertentu, pembulatan terhadap suatu level tertentu. Pada saat pembulatan itu berarti ada yang dihilangkan. Jadi bentuknya seperti ada step. Pada penghilangan itulah terjadi error kuantisasi. Ya.
Jadi gelombangnya seperti gelombang step karena dia ada nilai yang sama pada saat itu. Itulah kira-kira kekurangan dari pengolahan sinyal digital, ya. Jadi kalau kita lihat tadi, di sana ada masalah sampling rate, masalah aliasing, masalah rekonstruksi, kehilangan informasi, ini kemudian tidak bisa membedakan frekuensi tinggi maupun frekuensi rendah. Namun demikian, tentu kenapa ke arah pengolahan sinyal digital ini menuju ke sana semua, karena dukungan dari alat komputasi, ya, real time, kemudahan mengelola pemrosesan, pengubahan, manipulasi. Nah, inilah keunggulan dari pengolahan sinyal digital. Jadi keunggulan pengolahan sinyal, sistem digital mudah diprogram ulang, ya. Untuk aplikasi lainnya disimpan dalam berbagai media, ya, mudah dimodifikasi. Kalau di analog, dia membutuhkan hardware, ya, testing, verifikasi, ya, tentu tidak semudah, tidak sefleksibel, ya, tidak sefleksibel dengan mengubah algoritma, mengubah program, jauh lebih mudah dibandingkan menggantikan hardware. Ya, keunggulannya jelas, akurasinya lebih jelas, lebih akurat. Ya, kenapa? Kalau tadi sistem analog ada toleransi komponen, ya, sangat ketat. Terkadang tergantung dari kondisi temperatur, parameter eksternal lainnya, kelembapan, dan lain segala macam, mempengaruhi kinerja komponen itu sendiri. Nah, kalau di digital, karena dia adalah merupakan prosedur, algoritma, dia tidak terpengaruh dengan itu. Nah, pengolahan sinyal digital itu mampu mengolah sinyal frekuensi rendah, ya, seperti seismik, ya, gempa. Nah, ya, proses yang sama pada sistem analog memerlukan induktor, kapasitor dengan ukuran yang besar. Untuk meningkatkan kinerja pengolahan sinyal digital, kita tinggal mengembangkan algoritma-algoritmanya. Maka penelitian-penelitian pengolahan sinyal digital akan berlomba dalam pembuatan algoritma, ya, dalam perbuatan algoritma yang semakin cepat, semakin akurat. Nah, perlombaannya ke sana. Diikuti dengan prosesor yang mendukung, ya, memori yang mendukung, ya. Jadi penggunaannya sangat luas, ya. Jadi pengolahan sinyal digital, ya, baru dia bermanfaat ketika dia mempengaruhi kehidupan, ya. Bisa digunakan dalam speech processing, bagaimana, ya, suara itu, ya, dikompres tapi tidak hilang warnanya. Image processing bisa semakin diproses image-nya semakin baik, ya. Video processing, ya. Pengenalan pola, ciri, ya, pengenalan pola, ciri, sehingga ciri-ciri yang digunakan itu bisa mengenali, ya, kesamaan-kesamaannya. Ya. Untuk mobile communication, untuk radar, ya, telemetrik, seismik, ya, biomedikal. Ya. Nah, ini biomedikal ini berkembang sekarang, ya. Bagaimana mendeteksi suatu kondisi tubuh, apakah terkena gangguan apa tidak, ya. Yang berkembang misalnya menggunakan, ya, alat yang menempel di tubuh, ya. Sekarang banyak alat menempel di tubuh bisa mengukur tekanan darah, ya, bahkan foto dari tubuh tertentu bisa mengukur gula darah. Hal-hal yang demikian ini bayangkan jika dikombinasikan dengan sistem pengumpulan data center, ya, dan diikuti dengan, ya, tindakan nyata, ya. Kira-kira itu penggunaannya di audio processing. Ini bloknya, ya. Ini blok, ya, kurang lebih kita bisa jelaskan. Inilah salah satu
yang ada di tugas itu, ya. Blok, ini contoh-contoh, ya, silakan, ya, speech processing, ada noise, bagaimana mereduksi noise, bagaimana mengenali speech, bagaimana membedakannya mana yang speech sound-nya, bagaimana mensintesa artificial speech-nya, bagaimana text to speech, ya. Text to speech ini bahkan speech to text, speech to speech. Nah, ini berkembang kan? Ya, kita bisa menginstruksikan suatu perangkat untuk mencari lagu. Nah, itu kan speech to speech. Ya, kita dengar lagu, kita ngomong, ini lagu apa? Nah, dia sebut. Ya. Nah, itu berarti speech to speech. Nah, itu berkembang. Image processing, ya. Ini contoh blok dari suatu image processing. Radar, ya. Bagaimana radar di ya, pengukuran telemetrik, ya. Kebayang radar tracking, ya, pemanfaatannya ya dengan digital signal processing, ya. Kita bisa tahu sekarang kalau ada saudara kita naik pesawat, kita sudah tahu dia di posisi berapa kilometer lagi, berapa lama, ya. Saudara kita naik pesawat, kita bisa monitor posisinya di mana melalui handphone kita. Bayang nggak itu? Aplikasinya digital signal processing sudah ada di handphone, sudah ada di publik, ya. Kita bisa monitor, ya. Asal kita tahu, ya, ciri-cirinya pesawat apa. Itu adalah penggunaan digital signal processing, ya, tracking. Demikian juga sekarang online shop itu, ya kita bisa tahu sekarang di mana posisi orderan kita, ya, semua bisa terlaksana karena ada GPS, ya, ada tracking, ya. Intinya adalah digital signal processing itu sangat luas penggunaannya. Biomedik. Bagaimana COVID-19, ya, setiap negara berlomba menunjukkan penggunaan digital signal processing-nya yang ditanam dalam suatu prosesor untuk mendeteksi, ya, ya, pertama secara perorangan, ya, kemudian secara lokasi, oh ini zona merah, zona ini, ya. Ini semua apa? Penggunaan digital signal processing yang dikombinasikan, ya, dikombinasikan dengan kecerdasan buatan, ya, dan dikombinasikan dengan big data analisis. Ya, datanya kan banyak nih, ya. Setelah diambil datanya banyak, kemudian dianalisa, kemudian dikasih meaning, makna, diambil kesimpulan, direkomendasikan. Nah, ini semua nggak bisa lagi terpisah. Digital signal processing itu hanya melihat fondasi basicnya saja. Harus dilihat kegunaannya buat apa. Ya, harus dilihat ke sana. Tools-nya itu alat bantu. Banyak sekali tools untuk nyampe ke sana. Ya. Di komunikasi, ya, transmisi, ya, maupun masalah encoding, coding, error deteksi, channel estimasi, ya, penggunaan digital signal processing, bagaimana nanti kita membuat antena yang adaptif, ya, antena handphone kita adaptif, nggak kelihatan dia ada antena lagi sekarang, ya, sudah array, sudah adaptif dia, sudah noise-nya sudah bisa dipisahkan, channelnya sudah bisa ya sudah semakin canggih, tentu prosesornya ditanam dalam handphonenya. Ya. Oke, kira-kira itu, ya. Nah, tadi di judul di forum, ya, di forum diskusi, sebutkan contoh aplikasi pengolahan sinyal digital yang berhubungan dengan gaya hidup digital sekarang ini. Tampilkan link yang mendukung argumentasi Anda. Nah, ini yang di forum
sampai ke hari Minggu bisa berkomentar di sana. Tapi linknya apa? Ya, juga tugas. Bisa kita lihat contoh nih, link yang bagus saya coba lihat tadi di YouTube IEEE, ya. Signal processing gives us endless potential to leverage data science for social good. Let's take a look at just one of those areas of potential: global health. In 2015, an outbreak of Zika virus caused a scare throughout the Americas. In the aftermath, IBM's researchers launched a project to predict where diseases like Zika might be most likely to appear. Zika virus is carried by reservoir animals. These animals, typically primates, show no symptoms of the disease, but the virus is spread to humans by mosquitoes that bite them. IBM's researchers analyzed data gathered by ecologists on 400 different species of primates worldwide. They looked at factors like gestational age and forearm length, which might not seem like they're related to carrying Zika virus, but are important for clustering related species together. By applying new Bayesian multi-label learning algorithms to process the data, they pinpointed which species had the highest potential of being reservoir animals for the Zika virus, and created a global map showing which regions of the world had the highest possibility of seeing Zika develop into another public health crisis. These algorithms combined multi-label learning and Bayesian inference statistical signal processing techniques. Multi-label learning takes a single instance of an example or problem and simultaneously associates it with a set of labels, such as Zika virus and other similar diseases like dengue and St. Louis encephalitis. Bayesian inference can overcome the problem of not having a large amount of data by incorporating prior probabilities and updating them when new evidence is provided. This information could be used to decide where to commit medical resources, where to avoid traveling to, or where to more carefully screen travelers from. This project required engineers to create the algorithm which processed the data sets through machine learning and statistical signal processing techniques. But the potential of signal processing doesn't stop there. The age of big data produced tons of information, which if processed intelligently can fight global health problems, including the US opioid epidemic. IBM's researchers applied a similar process to understanding opioid addiction, this time through causal analysis of the problem and understanding of the effects of specific treatments versus a predictive perspective. Researchers processed data from health insurance companies using the combination of propensity score modeling and treatment effect estimation. Propensity score modeling leverages observational data to estimate the causal treatment effect and relies on observing two groups of people with the same or similar characteristics. One group is given the treatment under study, and the other is given a placebo, which has no therapeutic effect and is used as a study control. The researchers pinpointed people who were most at risk of becoming addicted after being prescribed opioid medication, including which types of treatments and prescriptions led to adverse events like long-term use. This information and knowledge helps doctors make informed decisions before prescribing certain treatments and ultimately mitigate opioid addiction. As governments and other organizations try to tackle this public health crisis, this acquired information could potentially be used to prevent further cases of addiction. By processing the data and extracting the useful hidden information from it, signal processing engineers have the power to contribute to society in ways yet imagined. The IEEE Signal Processing Society can help you understand this exciting profession and build a career that can make a major impact on the world. Learn more at www.signalprocessingsociety.org.